Banyak misteri yang menyelimuti lautan. Ada beberapa yang sudah terkuak, ada juga yang masih menjadi rahasia. Berbicara mengenai mitos kota yang hilang di dalam laut, ternyata sangat populer di dunia ini loh geng. Bahkan, banyak teori konspirasi yang beredar mengenai pernyataan ini. Jika kita membahas tentang kota bawah laut, pasti banyak dari kalian yang langsung menyebut kota Atlantis. Hal ini karena pernah diungkapkan oleh Plato di dalam bukunya. Menurut mitos, kota ini tenggelam hanya dalam 1 hari 1 malam. Namun, keberadaan kota Atlantis ternyata masih menjadi misteri hingga saat ini. Selain Atlantis, ternyata masih banyak kota-kota kuno lain yang telah tenggelam loh geng. Daripada penasaran, berikut CPT Media akan membahas beberapa kota kuno yang tenggelam ke dasar laut dan ditemukan kembali. Selamat datang kembali di channel CPT Media. Jika kalian baru ketemu dengan channel ini, tidak ada salahnya jika kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar channel ini ikut berkembang seperti channel-channel lainnya. Kota yang tenggelam ke dasar laut dan ditemukan kembali yang pertama adalah Pavopetri di Yunani. Kota kuno ini terletak 3-4 meter dari lepas pantai selatan Lokania, Yunani. Dari penelitian, diperkirakan kalau kota ini telah ada pada 2800 sebelum Masehi. Namun, ada pendapat lain bahwa kota Pavopetri lebih tua dari itu, yakni periode Mycenaean. Yang menakjubkan, meski telah berusia ribuan tahun, saat ditemukan struktur kota Pavopetri terbilang utuh. Dari beberapa artefak tembikar yang ditemukan, diduga dibuat sekitar 1100 sebelum Masehi. Kota Pavopetri diperkirakan dulunya adalah kota pelabuhan yang maju dan menjadi tempat berbisnis penduduk setempat ataupun dengan pedagang di seluruh Mediterania. Penemuan tempat ini menambah gambaran pengetahuan baru, khususnya tentang kehidupan masyarakat zaman perunggu. Yang kedua adalah kota Heraklion di Mesir. Pada tahun 2000, para peneliti digegerkan dengan penemuan sebuah kota kuno yang tenggelam di dasar laut Mediterania yang berada di wilayah Mesir. Kota tersebut diberi nama Thonis Heraklion. Tentu saja, penemuan kota tersebut sontak membuat banyak pihak kaget karena selama ini kisah kota Heraklion hanya dianggap sebagai dongeng anak-anak saja. Kota Heraklion diperkirakan tenggelam saat terjadi banjir sekitar 1500 tahun yang lalu. Saat ini, para penyelam tengah menjelajahi kota kuno itu untuk mengungkap keberadaan artefak dan peninggalan bersejarah lainnya. Kota Heraklion sendiri dibangun di tepi sungai Nil pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kota itu pun merupakan salah satu kota tersibuk di Mesir sebelum banjir melanda. Ketika kota ini ditemukan pula sejumlah bangkai kapal, jangkar, koin emas, dan sejumlah patung raksasa lainnya. Kota yang ketiga adalah Alexandria di Mesir. Kota Alexandria didirikan oleh Raja Alexander Agung pada 331 sebelum Masehi. Kota tersebut diyakini kediaman Ratu Cleopatra, yaitu Ratu Mesir yang terkenal akan kecantikannya. Kota ini juga menjadi saksi sejarah hubungan antara Cleopatra dengan Julius Caesar, Mark Antony, dan Octavianus. Semuanya adalah petinggi kerajaan Romawi yang tergila-gila pada Ratu Cleopatra. Menurut para arkeolog, kota ini tenggelam karena gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut. Kota ini ditemukan tak jauh lepas pantai Alexandria modern di tahun 1998. Meski terbenam lebih dari 1600 tahun, jejak kemewahan istana kota Alexandria masih dapat ditemukan oleh para arkeolog. Dikabarkan ada sekitar 500.000 bangunan rumah ikut tenggelam dalam bencana mengerikan kala itu. Ditemukan juga 25 patung seping dan patung para dewa, bahkan patung Cleopatra, Mark Antony, dan patung keluarga lainnya ikut ditemukan dalam reruntuhan kota Alexandria.
Yang keempat adalah kota Port Royal di Jamaika. Kota paling jahat dan paling berdosa di dunia merupakan kata yang tepat untuk sebutan Port Royal kala itu. Karena di masa kejayaannya, kota ini menjadi tempat persinggahan para bajak laut. Digambarkan, Port Royal terkenal dengan minuman keras, pelacuran, dan juga hiburan malam. Karena di kota inilah para bajak laut bersenang-senang. Kisah lama mengatakan, kota ini mengalami gempa hebat dan tsunami pada tanggal 7 Juni 1692, menyebabkan 2/3 bagian dari kota tersebut tenggelam ke dasar laut Karibia hingga 25 kaki atau sekitar 8 meter di bawah permukaan laut. Setelah peristiwa tersebut, para arkeolog menyebut kota ini sebagai kota yang tenggelam karena reputasinya yang buruk. Bahkan, orang berpendapat bencana tersebut adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan di sana. Di masa modern, para tim arkeolog berhasil menemukan kota ini. Berbagai artefak dan harta yang ditemukan di sana menjadikan kota ini sebagai salah satu situs arkeologi bawah laut paling penting di dunia barat. Yang kelima adalah kota Dwarka di India. Kota kuno lain yang tenggelam di dasar laut adalah kota Dwarka, yakni sebuah kota di India yang diyakini berusia lebih dari 9.000 tahun. Menurut mitos yang berkembang, kota Dwarka merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Dewa Krishna yang diperuntukkan bagi para pengikutnya. Menurut legenda, kota Dwarka digambarkan sebagai kota kuno yang dibangun di tepi sungai Gomati. Menurut kitab Mahabharata dan Purana, Dewa Krishna membangun kota indah dengan 70.000 istana yang terbuat dari emas, perak, dan logam mulia. Namun, kota itu tenggelam ke dasar laut. Walaupun cerita itu dikisahkan dalam kitab Mahabharata dan Purana, banyak yang menganggap kisah tersebut hanyalah mitos belaka. Hingga pada tahun 2000, tim arkeolog menemukan reruntuhan besar di Kambai. Reruntuhan tersebut menggambarkan sebuah struktur kota. Salah satu artefak yang berhasil ditemukan para ilmuwan menunjukkan tanggal tertulis adalah sekitar tahun 7500 sebelum Masehi. Belum diketahui pasti, namun diperkirakan bahwa reruntuhan itu adalah kota Dwarka kuno. Kota kuno yang tenggelam dan ditemukan kembali yang keenam adalah Baiae di Italia. Baiae merupakan sebuah kota kuno yang sempat menghebohkan masyarakat, yaitu sebuah kota kuno yang tenggelam di sebelah barat Napoli. Kota ini diyakini pernah menjadi sebuah peradaban kelas bangsawan. Jika dibandingkan di zaman sekarang, kota Baiae setara dengan Las Vegas, Amerika Serikat. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota itu. Akan tetapi, meskipun terkenal megah, siapa sangka ternyata para penduduknya malah meninggalkan kota itu pada abad ke-8, tepatnya pada tahun 1500 Masehi. Selain serangan dari tentara Saracen, penyebab tenggelamnya kota ini diyakini karena permukaan air naik secara perlahan terus-menerus. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada di bawah gunung api Vesuvius, yang membuat kota ini lama-lama tenggelam akibat dari aktivitas gunung tersebut. Versi lainnya mengatakan, kota tersebut menerima kutukan dari langit karena sering merusak lingkungan dan alam, terutama kelestarian laut. Saat ini, kota Baiae dijadikan sebagai taman arkeolog bawah laut. Yang ketujuh adalah kota Xinjiang di China. Selain Eropa, daratan Asia juga diyakini memiliki kisah Atlantis dengan ciri khas Asianya, tepatnya di wilayah China. Kota tersebut adalah Xinjiang. Berbeda dengan kota-kota lainnya yang tenggelam di bawah laut, kota Xinjiang tenggelam di sebuah danau, tepatnya adalah di Danau Guangdao di China. Dapat dikatakan, reruntuhan kota ini adalah paling spektakuler di dunia, setidaknya setelah kota Alexandria kuno di Mesir. Bahkan, kota ini dijuluki sebagai Atlantisnya China. Kota Xinjiang disebut juga dengan kota singa, karena banyak ditemukan patung singa di sepanjang reruntuhan kota tersebut. Kota ini diyakini dibangun pada dinasti Ming dan dinasti Qing, yang berkuasa pada tahun 1368 sampai dengan 1912.
Berbeda pula dengan kota-kota kuno lainnya yang tenggelam karena bencana alam, kota Sinseng sengaja ditenggelamkan pada tahun 1959. Tujuannya adalah untuk membuat bendungan Kin'an dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air kala itu. Setelah diperkirakan tenggelam selama 53 tahun, pada tahun 2001 kota itu ditemukan kembali. Pemerintah Tiongkok melakukan ekspedisi untuk melihat apa yang tersisa dari kota yang hilang tersebut. Keingintahuan dan penjelajahan kota Sinseng semakin meningkat pada tahun 2011. Meskipun kota tersebut berada di dasar danau, kota Sinseng masih tertata rapi. Hal ini karena dikelola oleh pemerintah setempat. Yang terakhir adalah Yonaguni-jima di Jepang. Yonaguni-jima letaknya dekat ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang, kira-kira 120 km dari pantai timur Taiwan. Pulau Yonaguni digambarkan sebagai tempat yang luar biasa, namun daya tarik yang paling istimewa dari pulau ini adalah reruntuhan kota bawah laut yang berada di pantai selatan Yonaguni. Disebutkan kota ini tenggelam karena gempa bumi dan tsunami sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan yang paling menghebohkan adalah ditemukannya sebuah piramida yang diyakini sebagai piramida Yonaguni-jima. Karena arusnya yang sangat deras dan banyak hiu martil di sana, membuat lokasi temuan ini cukup sulit untuk diselami. Walaupun masih menjadi perdebatan, para penyelam percaya bahwa mereka menemukan jejak gambar dan tanda lain yang membuat bangunan tersebut adalah buatan manusia. Jika struktur itu memang buatan manusia, kemungkinan besar dibangun sekitar zaman es atau sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Karena lamanya perkiraan tahun itu membuat para ilmuwan dibuat pusing. Maka dari itu, sebagian ilmuwan menduga struktur tersebut bukanlah buatan manusia, melainkan terjadi akibat dari gempa dahsyat yang terjadi 2000-3000 tahun yang lalu. Karena perdebatan inilah, piramida Yonaguni di dasar laut Jepang belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, itulah geng, beberapa kota kuno yang tenggelam di dasar laut dan ditemukan kembali. Silahkan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.